Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. KBRI Damaskus kembali mengevakuasi puluhan WNI yang berada di Suriah pada hari Jumat 13 Desember 2024. Sebanyak 30 WNI dan satu pendamping berangkat dari Damaskus menuju Beirut, Lebanon pada Jumat sore waktu setempat. Setelah menginap semalam di Beirut, mereka akan diterbangkan ke Jakarta keesokan harinya atau hari Sabtu ini. Mereka dijadwalkan tiba di tanah air pada tanggal 15 Desember 2024. Sebelumnya KBRI Damaskus juga telah mengevakuasi 37 WNI dari Suriah pada evakuasi gelombang pertama dan telah tiba di Jakarta pada 12 Desember lalu. Dengan ini total WNI yang telah dievakuasi sebanyak 67 orang. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pemulangan warga negara Indonesia dari Suriah sudah bergabung bersama kami Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, ada Pak Judah Nugraha. Selamat sore Pak Judah. Selamat sore Pak Said. Siap. Pak Judah, kami ingin mengkonfirmasi ada berapa total jumlah WNI yang berada di Suriah saat ini, Pak? Ya, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan informasi dari imigrasi Suriah, total ada 1.162 warga negara kita yang tercatat tinggal di Suriah. Namun data ini memang data statistik ya yang tidak lengkap, dan saat ini KBRI Damaskus beserta kami di pusat terus mencoba untuk melakukan update data mereka hingga ke alamat dan nomor kontak. Dan dalam konteks tersebut kita juga sudah berhubung kepada para WNI kita yang di sana yang mampu kita jangkau untuk bisa menginformasikan hal ini juga kepada warga negara kita yang ada di Suriah. Mayoritas mereka ini adalah pekerja migran yang bekerja di sektor domestik, dan karena Suriah ini merupakan negara yang tertutup bagi penempatan pekerja migran sektor domestik, memang mereka tidak berangkat sesuai prosedur. Jadi datanya memang tidak ada di Kemenaker maupun BP2MI dan juga tidak tercatat di KBRI Damaskus. Ini memang tantangan utama kita saat ini. Baik, data statistik sementara 1.162 WNI di sana, Pak ya. Lalu apakah semuanya ini akan dipulangkan sekaligus atau bertahap, atau mungkin sudah ada yang dipulangkan sebagian, atau seperti apa saat ini kondisinya? Ya, sudah dipulangkan. Kemarin pada tanggal 13 Desember yang lalu kita sudah memulangkan 35 warga negara kita dari Suriah ya, melalui jalan darat Damaskus Beirut dan kemudian melalui penerbangan ke Jakarta, didampingi 2 pendamping dari KBRI. Dan gelombang kedua insya Allah akan berangkat ya malam ini dari Beirut dan akan tiba besok di Jakarta, sejumlah 30 lagi evakui. Jadi total ada 1.100 hari ini akan dipulangkan semua, begitu rencananya, Pak? Ya, terkait dengan proses evakuasi untuk seluruh warga negara kita yang ada di sana, ada beberapa hal. Yang pertama, kita terus memonitor situasi yang ada di Suriah. Memang saat ini sudah tidak ada pertempuran antara koalisi dengan militer karena sudah ada kemenangan dari pihak koalisi dan pemerintahan transisi juga sudah mulai bekerja. Namun situasi di lapangan masih dinamis. Ya. Kami mencatat masih ada serangan-serangan Israel. Tadi malam pun masih ada serangan Israel ke sekitar kota Damaskus, sehingga status siaga 1 masih tetap dipertahankan untuk seluruh Suriah. Nah, oleh karena itu kita juga terus melakukan proses evakuasi. Namun dalam proses evakuasi itu sendiri, tentu kewajiban negara untuk memfasilitasi evakuasi, sedangkan pilihan untuk ikut ataukah tidak itu kembali kepada pilihan masing-masing individu. Nah, hingga saat ini yang tercatat di luar gelombang 1 dan gelombang 2 yang sedang kita laksanakan, tercatat ada sekitar 80-an lagi yang sudah menyatakan kesediaan untuk dievakuasi. Baik, masih ada sekitar 80-an yang menyatakan akan siap dievakuasi begitu ya. Lalu Pak Judah, kami ingin mengkonfirmasi apakah di tengah konflik Suriah ini ada WNI yang menjadi korban, Pak? Ya, alhamdulillah hingga saat ini tidak ada informasi yang kami terima ada WNI kita yang menjadi korban konflik yang ada di Suriah. Namun tentu kita terus meningkatkan kewaspadaan. Ya, kami terus menyampaikan imbauan kepada para WNI untuk
terus waspada karena sekali tadi kami sampaikan situasi keamanan di lapangan masih sangat dinamis. Hindari berbagai macam kelompok massa ya yang berkumpul ya, hindari lokasi-lokasi yang rawan dan kemudian segera menghubungi KBRI Damaskus jika menghadapi situasi kedaruratan. Baik, Pak Judah, artinya setelah apabila situasi di Suriah sudah mulai mereda begitu, bagaimana kemudian bagi warga negara Indonesia yang akan kembali ke Suriah? Apakah akan ada persyaratan khusus nantinya? Apalagi tadi Pak Judah mengatakan ada beberapa WNI yang melakukan pekerjaan di sana namun tidak terdaftar di pemerintah kita. Atau seperti apa nanti mekanismenya agar ini bisa secara ketat begitu pendataannya? Ya, terima kasih Pak Said. Ini sangat penting sekali. Ya, pertama kami dapat sampaikan bahwa hingga saat ini status siaga 1 masih dipertahankan untuk seluruh Suriah. Artinya kami tidak menyarankan ada warga negara kita yang berangkat ke Suriah hingga saat ini. Jadi kita terus pantau situasi dari dekat dan selama siaga 1 masih tetap diterapkan, kita menghimbau tidak ada yang berpergian ke Suriah. Kecuali nanti ketika sudah kita turunkan status siaganya. Nah, bagi yang sudah tiba di Indonesia, mohon bisa tetap ada di Indonesia. Kami memahami juga sebagian di antara mereka juga ada pelajar, ya, mahasiswa yang nanti kami juga akan koordinasikan dengan instansi terkait dengan kelanjutan studi mereka ketika memang situasi di Suriah masih berkepanjangan, ya, situasi ketidakamanan. Baik, tentu kita harapkan ini juga bisa menjadi perhatian begitu ya, peringatan bagi warga negara Indonesia yang akan berangkat ke Suriah, masih status siaga 1. Lalu Pak Judah, saya ingin menanyakan lagi, apakah kemudian warga negara Indonesia yang tinggal berada di sekitar kawasan atau negara Suriah ini juga akan ikut dievakuasi mengingat eskalasi konflik ini masih terus terjadi atau seperti apa Pak? Kita memahami bahwa situasi konflik ini terjadi di beberapa titik yang ada di Timur Tengah. Dapat kami sampaikan bahwa negara-negara yang sudah kita tetapkan siaga 1 itu adalah Lebanon, kemudian Suriah, Palestina, dan juga wilayah Israel. Nah, ini yang kita terus sampaikan himbauan agar tidak ada yang melakukan perjalanan ke negara-negara tersebut. Ya, dan bagi yang memiliki rencana, kami sangat mengharapkan, ya, menghimbau untuk dapat menunda perjalanan ke lokasi-lokasi tersebut. Sedangkan lokasi yang lain seperti Iran statusnya siaga 2 saat ini dan terus kita monitor. Nah, sekali lagi untuk yang siaga 1 proses evakuasi terus kita lakukan, ya, dan oleh karena itu juga kita tidak menghimbau warga negara kita datang ke negara-negara tersebut. Baik, sudah ada negara-negara yang ditetapkan dalam status siaga 1 begitu ya. Semoga ini menjadi perhatian masyarakat dan kita berharap juga proses evakuasi dan upaya apapun untuk melindungi WNI kita di sana berjalan dengan lancar begitu ya. Terima kasih Pak Judah Nugraha, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat sore Pak. Salam sehat, terima kasih Pak Said.